Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam kepada Bapak Dr. Bintan yang berkenan hadir pada malam hari ini memenuhi undangan kami ya, dalam rangka kami meminta beberapa poin tentang pendapat hukum yang mana pada akhir-akhir ini kami dari DPP LSM Perisai itu menyikapi persoalan hukum terkait adanya rencana cost-cutting dan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh pihak Pengadilan Negeri Siak di Sri Indrapura atas permasalahan perdata antara PT Duta Swakarya Indah selaku pemohon eksekusi dan PT Karya Dayun selaku termohon eksekusi, yang mana di dalam persoalan ini banyak polemik yang menjadi pertanyaan-pertanyaan sekaligus ini menjadi sumber gejolak yang bakalan akan terjadi di masyarakat terkait rencana yang pada kesempatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2022 hari Senin besok. Dan perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa rencana cost-cutting dan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Siak ini sudah beberapa kali terulang, mulai dari sejak diberikan putusan pada tahun 2016 sampai saat ini di tahun 2022. Jadi ini sudah berulang kali lah. Nah, atas rencana tersebut masyarakat juga sering melakukan penolakan dan berakhir pada rencana cost-cutting dan eksekusi itu tidak terlaksana. Nah, hal ini yang menjadi landasan-landasan hukum sehingga banyak kejadian-kejadian yang menyebabkan gagalnya cost-cutting dan eksekusi. Yang mana yang akan dilakukan cost-cutting dan eksekusi ini yang terjadi, supaya kami sampaikan kepada Bapak Dr. Bintan, itu adalah merupakan lahan atau kebun masyarakat yang di dalamnya itu sudah lengkap dengan surat dan legalitas berupa sertifikat hak milik dan surat-surat lainnya, ada SKG, SKT dan lainnya. Nah, saat ini sementara yang menjadi dasar putusan yang akan dilakukan cost-cutting dan eksekusi adalah lahan yang terletak di kilometer 8 dan Desa Dayun dan terhadap lahan milik PT Karya Dayun. Sedangkan lahan yang akan dilakukan tersebut bukanlah lahan milik PT Karya Dayun dan tidak juga terletak di kilometer 8. Hal ini mohon pendapatnya dari Pak Dr. Bintan, apakah pelaksanaan cost-cutting dan eksekusi ini dapat dilaksanakan di lokasi objek yang menurut hemat kami itu adalah salah. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bahwa lokasi yang menjadi sasaran ini itu belum clear and clean lah gitu. Masih banyak sertifikat-sertifikat yang saat ini sertifikat tersebut adalah sah gitu, dan tidak pernah dibatalkan oleh putusan manapun juga. Nah, ini yang menjadi dasar pertanyaan kami, sehingga warga atau masyarakat itu mempertahankan atas hak kepemilikannya sekaligus menolak adanya cost-cutting dan eksekusi ini. Mohon penjelasannya dari Pak Dr. Bintan. Terima kasih. Terima kasih Pak Nanti. Begini, kalau kita bicara soal eksekusi itu hal yang biasa saja, hal yang normal-normal aja terjadi. Jadi Pak Nanti perlu paham ya,
bahwa putusan yang diberikan oleh pengadilan pada tingkat Mahkamah Agung yang sudah top itu kalau udah diberikan putusan itu namanya inkrah fatwisde, berkekuatan hukum tetap. Jadi prosesnya itu sampai di Mahkamah Agung itu sebenarnya. Kalau berbicara adanya PK itu sudah ekstrajudisial. Jadi di luar itu ada hal-hal yang istimewa. Itu sudah diuji juga sampai ada putusan PK. Nah, putusan PK ini juga bisa ya membatalkan putusan Mahkamah Agung. Nah, jadi biasanya putusan PK itu ada lantas dimintakan eksekusi. Itu hal yang umum terjadi apabila tidak ada kata sepakat secara baik-baik ya, secara kekeluargaan antara para pihak yang bersengketa. Cuma begini, Bapak tadi menyinggung soal considering. Considering itu adalah wajib dilakukan sebelum eksekusi itu dilakukan. Considering itu harus dipahami bukan hanya pencocokan. Considering itu juga harus melibatkan beberapa stakeholders yang berkepentingan di situ untuk menentukan luas lahannya, di mana lahannya, batas ini, batas selatan, utara, barat, timur, dan lain sebagainya itu harus clear. Di samping itu juga harus juga diketahui bahwa tanah yang akan ataupun hamparan ataupun luas wilayah yang akan dikonsidering itu ataupun yang mau dieksekusi itu harus clear and clean. Maksudnya apa clear and clean itu? Tidak boleh ada katakanlah misalnya ada hak-hak yang sudah diberikan oleh negara sivil pemerintah atau sertifikat itu harus dihormati, Pak. Harus dihormati. Mengapa? Karena sertifikat, Pak, itu hak takwa terpenuhi menurut undang-undang. Seperti itu. Ya, Pak ya, undang-undang Algemene Agrarisme itu tadi. Nah, sekarang persoalannya itu adalah ketika ini mau dieksekusi masih ada hak-hak tadi seperti tadi kan, mungkin ada yang di enclave menjadi perlindungan terhadap fauna flora, bisa jadi kan seperti itu, atau das dan adalah aliran sungai yang harus di enclave juga, ada juga ring belt ya, tempat hijau ring hijau itu yang nggak boleh diapa-apain dan sebagainya kan gitu. Itu harus di-clearkan, Pak, di dalam considering itu baru dilaksanakan eksekusi. Nah, pertanyaan Bapak tadi bareng gitu ya, Pak ya? Bareng, Pak. Ya kalau bareng itu ya hukum nggak ngatur itu, Pak. Jadi ya menurut saya ya bisa-bisa aja dilakukan itu. Cuma nanti berpotensi menjadi masalah gitu, Pak. Seperti itu. Nah kan jadi menurut saya putusan itu harus dilaksanakan, eksekusi itu adalah compulsory. Ya, hanya saja kalau terjadi katakanlah antara considering tema eksekusi itu berbarengan, itu sudah bukan masalah hukum lagi, Pak. Itu masalah kepatutan. Patut atau tidak sih seperti itu. Iya. Itu bukan masalah hukum ya. Hukumnya selesai, tapi kepatutan itu. Nah, hukum itu, Pak, di dalam ilmu hukum kita itu, Pak, yang kita belajar itu in leading toward the right pengantar ilmu hukum itu. Hukum itu, Pak, tidak ansih berdiri sendiri. Dia tidak bisa kita terjemahkan dalam bahasa legalistik normatif itu secara semata-mata legalistik seperti itu, tidak, Pak. Karena di dalam hukum itu ada sosiologi hukum, ada antropologi hukum, ada segala macam, Pak, termasuk etika, moral dan lain sebagainya. Psikologi hukum masuk semua di situ. Dan yang lebih penting lagi ada namanya filsafat hukum dan logika hukum. Maka tuh hukum tuh harus punya ada logikanya, Pak. Masuk akal apa enggak, pantas apa enggak, itu bicara masalah filsafat hukum. Itu harus ada, Pak. Nah, ketika itu tidak ada, maka hukum itu akan menjadi masalah, Pak. Ketika pelaksanaan di lapangan itu, menurut saya akan terjadi potensi yang masalah lain yang tertimbul lagi gitu loh, Pak. Ya, apalagi terkesan mungkin considering itu terburu-buru dan lain sebagainya tadi ya, yang berpotensi melanggar hak-hak yang lain. Nah, kalau SKGR apapun namanya itu, Pak, menurut saya itu bukan hak, tapi yang punya sertifikat itu saya pastikan, Pak, di dalam hukum agraria kita itu adalah hak terkuat terpenuhi yang diakui oleh negara. Itu loh, Pak. Dan tidak bisa ya instansi manapun yang membatalkan, yang tidak punya kewenangan itu, kecuali dua, Pak. BPN itu sendiri melalui besicking, ya kan? Jadi ada asas itu ya, lex posteriori derogat lex a priori derogat lex posteriori.
yang dulu bisa didorong oleh yang baru, gitu ya Pak. Atau yang disebut juga dengan dibatalkan oleh putusan tun, gitu Pak. Jadi yang bagaimanapun kita lihat itu harus secara holistik dari kasus hukum ini Pak, tidak bisa parsial-parsial. Nah, mungkin yang paling menjadi masalah itu adalah apa? Ketika putusan itu dieksekusi, masih ada hal-hal yang belum clear and clean, menurut saya itu akan berpotensi menjadi masalah baru lagi. Baik, Pak. Seperti itu. Siap, Pak. Jadi inilah salah satu yang menyebabkan rencana Kostatering dan eksekusi semasa Bapak Kapolda yang dahulu Pak, sebelum di tahun 2002 ini, karena ada potensi konflik ketika itu akan dilaksanakan, mengingat di dalam lokasi yang akan dilakukan Kostatering dan eksekusi ini adalah lahan yang telah bersertifikat, sehingga pada waktu itu Kapolda menyurati ke Menko Polhukam dan menyurati Kapolri berdasarkan hasil berita acara melalui gelar di Polda Riau, dan saat itu Polda menetapkan tidak memberikan pengamanan dengan dasar hukum bahwa adanya areal yang akan dilakukan Kostatering eksekusi adalah lahan milik masyarakat yang telah memiliki legal berupa sertifikat tadi Pak. Nah, menurut Bapak, ketika Kapolda atau institusi Polda masa itu sudah menetapkan tidak layak dilakukan Kostatering dan eksekusi dengan alasan ada sertifikat hak milik orang lain yang tadinya adalah merupakan alsa yang benar-benar sah yang diberikan oleh negara. Nah, saat ini institusi Polda hari ini itu kembali memberikan pengamanan gitu Pak, dengan tujuan bahwa ini adalah putusan yang harus dilaksanakan tadi Pak. Mohon pendapatnya Pak. Ya, gini Pak ya. Polda, Kepolisian Republik Indonesia itu punya kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada siapa saja, bukan kepada instansi A, B, C, D, Pak. Polda itu tidak parsial, Polda itu tidak memihak. Ya, ketika Polda itu memberikan pengamanan, itu tugas dia Pak, memang. Tugas Ya. dia. Hanya saja kalau ada satu besciking ataupun keputusan yang dikeluarkan oleh Polda, ya, dengan segala pertimbangan tadi, itu mengikat Pak. Jadi besciking itu tidak bisa dibatalkan dengan obsdak ataupun perintah, tidak bisa Pak, karena itu putusan administrasi yang mengikat gitu loh terhadap itu. Jadi kalau mengenai siapapun pengganti jadi kepala di situ Pak, kepala kepolisian Polda itu siapapun, itu tidak bisa menderohat ataupun menyampingkan besciking tadi gitu Pak, karena itu putusan instansi Pak, bukan putusan perorangan. Ini naturlek, bukan orang perorangan. Karena asas yang dipakai itu adalah asas ordonatur. Siapapun yang duduk di situ boleh-boleh saja, tapi tupoksinya itu Pak, tugas fungsi dan tugas pokok dan fungsinya itu tidak berubah Pak. Vocate-nya tidak berubah, kewenangan tidak berubah, sehingga Pak, ketika surat itu sudah keluar, tidak bisa dibatalkan dengan sistem, tidak bisa dibatalkan Pak, kecuali dibatalkan dengan mekanisme yang sudah ada di dalam protapnya di instansi itu, gitu Pak. Gitu. Nah, pertanyaan Bapak tadi menarik buat saya gitu Pak. Terus sekarang diberi pengamanan. Iya wajib Pak diberi pengamanan, bukan untuk itu pengadilan saja, untuk seluruhnya rakyat Indonesia Pak. Iya. Hanya saja kalau sudah ada putusan, keputusan itu tidak serta-merta bisa dibatalkan Pak, karena itu keputusan itu besciking itu keluar dari instansi Pak, bukan dari orang gitu loh Pak. Ya kan Kapolda kan boleh ganti Pak, setiap saat kan boleh ganti A, B, C, D itu terus bergulir kan gitu kan. Tapi kedudukan Kapolda itu tidak loh Pak, tetap namanya Kapolda. Nggak tahu kalau namanya sudah jadi Kapolda misalnya apa, nggak ada kan seperti itu. Jadi menurut saya dalam sistem hukum administrasi itu asas ordonatur itu ada melekat Pak, tidak bisa dibatalkan oleh segala sesuatu yang berhubungan dengan
keputusan tadi, kecuali sudah melalui mekanisme tadi. Nah, pasti besiking yang dikeluarkan oleh Kapolda itu pasti dia mempunyai pertimbangan, Pak. Pertimbangan yuridis. Di internal di kepolisian itu ada, Pak, namanya bidang hukum ya, divisi hukum itu yang memberikan telahan staf, memberikan masukan-masukan itu. Saya tidak tahu, Pak, ya, apa yang diberi masukan, apa segala itu, sehingga ketika pimpinan memutuskan untuk bisa mengamankan itu, mungkin ada hal-hal yang lain saya nggak tahu kan. Tapi secara normatif yuridis, saya pastikan instansi yang sudah mengeluarkan besiking itu namanya Vermudden Rechtmatigheid, berlaku terus sampai ada pencabutan ataupun pembatalan. Itu, Pak, poinnya. Baik, Pak, itu jadi alhamdulillah semakin jelas buat kita, Pak, ya. Hanya saja mohon juga diberikan pendapat apabila pelaksanaan kostatering dan eksekusi itu dipaksakan di lokasi areal yang itu tadi, yang rencana mau dieksekusi itu salah objek. Salah objek, ya kan? Selain salah objek itu juga bukan lokasi yang memang dituju gitu, Pak, kan? Dan hal ini diberikan pengamanan oleh institusi pemerintah. Nah, apa kira-kira sanksi hukum terhadap institusi pemerintah membiarkan pihak pengadilan tetap melaksanakan eksekusi atau kostatering eksekusi di lokasi yang salah tadi, Pak? Kepolisian tidak salah, Pak. Kepolisian itu memberikan pengamanan, tidak salah, judulnya nggak salah, Pak. Tidak salah. Prosesnya saya tidak tahu, ya kan? Bisa saja benar, kan kita nggak tahu. Tapi kalau menurut cerita Pak Nardi tadi, ini berpotensi loh, Pak, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi yang saya mau tegaskan itu bahwa Kepolisian Republik Indonesia itu wajib memberikan pengamanan pada siapa saja, Pak. Hanya saja ada beberapa aspek yang perlu dianalisa oleh kepolisian. Jangan sampai ya tadi mengamankan tapi itu salah objek, menimbulkan masalah baru, masalah sosial. Ini yang polisi harus arif, gitu loh, Pak. Harus berpikir, gitu loh, Pak, lebih agar jangan sampai terjadi bentur-benturan yang berakibat tidak baik seperti itu, Pak. Kurang baik atau tidak baik seperti itu. Tapi menurut saya, Pak, polisi tidak salah, Pak, menjalankan tugas kok seperti itu. Kalau beliau itu menolak ataupun polisi itu menolak, malah salah menurut saya. Sepanjang itu mekanismenya benar seperti itu, Pak. Jadi tidak ada yang salah, Pak, sebenarnya. Polisi bisa melakukan itu. Dan Bapak pun boleh minta perlindungan hukum juga. Iya sama, polisi wajib memberikan itu, Pak. Karena memang tugasnya kepolisian itu. Siap. Itu, Pak, ya. Baik, terima kasih Sama-sama, Pak Dokter. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, ya, dan bisa bertemu kembali. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak.